Mungkin mereka suka dengan aku di awal-awal, tapi pasti deh, kalau udah kenal lebih jauh, mereka pasti akan kecewa. Kita pasti sering deh mendengar kalimat seperti ini dari orang-orang sekitar kita, atau mungkin kerabat kita sendiri. Dan yang paling mengejutkannya, walaupun mereka terlihat seperti menghindari hubungan seperti itu, tetapi umumnya justru orang-orang yang mengatakan hal-hal ini sangat mendambakan pernikahan, walaupun mereka juga di satu sisi menghindari hubungan. Di video kali ini sangat seru sekali karena kita akan membahas harga diri dalam pola percintaan. Yuk kita saksikan. Halo semuanya, balik lagi dengan saya, Krisela Yulisti Sugianto. Bagi kalian yang baru datang ke channel saya, selamat datang. Silakan kalian subscribe dan like video-video saya. Semoga apa yang saya bagikan setiap minggunya dapat berguna untuk kalian semua. Hari ini kita akan membahas harga diri dalam pola percintaan. Sebelumnya, gue mau kasih tahu dulu bahwa bahasan kali ini diambil dari buku How to Respect Myself oleh Yoon Hong Gyun. Di sini saya akan jelaskan dulu deh mengapa harga diri itu sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Karena apa sih pengaruh dari harga diri itu dalam kehidupan kita? Dan buku ini bilang pengaruh harga diri itu hampir seluruh aspek dalam hidup kita. Dari ucapan, tindakan, penilaian, pilihan, perasaan, dan sebagainya. Dan uniknya, harga diri itu dapat diartikan sebagai skala kesehatan jiwa. Orang yang merasa dirinya menderita, orang yang sulit berkencan, orang yang selalu murung, orang yang memiliki masalah dalam hubungan personal, semuanya itu terkait dengan harga diri. Pasti kita sering dong lihat nih di sekeliling kita, kok kenapa ya dia murung terus, atau merasa dirinya itu paling malang gitu, menderita. Dan harga diri ini itu sangat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan sosial. Mungkin kita sering ya membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa ya pernikahan orang lain itu kok langgeng? Anak-anak mereka tumbuh dengan baik, pekerjaannya semua tuntas dengan cepat. Tapi kenapa ya aku enggak? Semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya waktu, hidup kita sering dibanding-bandingkan. Banyak orang yang bertanya, kenapa ya? Kok hidup saya beda dengan yang lain? Kenapa hanya aku yang kesulitan di dunia ini, sedangkan orang lain kok kayaknya enak-enak aja gitu? Padahal di kehidupan kita sekarang, perkembangan ponsel dan media sosial sangat pesat. Orang yang berada di jauh tempatnya dari kita, bisa kita berhubungan langsung by video call atau chat. Ada Facebook, Twitter, dan lainnya. Tetapi ironisnya, kita hidup di dunia di mana kita semakin dekat dengan orang lain, tetapi hati semakin berjarak. Orang yang kita dekati sebagai teman bisa aja jadi musuh. Tetapi orang yang jauh, yang baru kita kenal, justru merekalah yang benar-benar baik dengan kita. Tetapi ternyata bukan hanya manusia yang berubah,
tetapi dunia pun semakin menuntut dan mempertanyakan. Kita ini ingin hidup seperti apa? Jalan apa sih yang kita ingin lalui? Lalu dengan kecepatan berapa? Dalam 5 tahun kalian mau jadi apa? Semakin banyak hal yang harus kita jawab dan kita putuskan. Sehingga banyak anak-anak muda yang gelisah berpikir, aduh, nggak tahu aku hebatnya di mana. Aduh, aku pingin jadi apa? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul, dan seiring kemajuan media sosial, tentu informasi-informasi kita banyak terpampang di internet, di media sosial, dan membuat suatu perbandingan kita dengan orang lain. Dan yang juga menimbulkan pertanyaan di hati kita, apakah saya sudah hidup dengan baik? Apakah saya sudah hidup dengan benar? Lingkungan seperti ini memberikan banyak pengaruh yang besar terhadap harga diri. Kita membandingkan tanpa henti diri kita dengan orang lain. Apakah kita ada yang aneh? Apakah saya ini sudah hidup dengan benar? Apa sih yang kurang dari saya? Dan itu membuat kita tidak bisa bahagia, kita selalu gelisah. Dan buku ini menjelaskan bahwa harga diri harus dijaga oleh diri sendiri. Dan buku ini menjelaskan bahwa banyak di sekeliling kita informasi-informasi untuk menjadi bahagia, cara menjadi bahagia, dan sebagainya. Tetapi justru kebahagiaan yang sesungguhnya adalah datang dari harga diri yang kuat. Sehingga harga diri yang sehat merupakan senjata terkuat untuk bertahan hidup di zaman sekarang. Dan itulah pentingnya harga diri. Dan kita akan masuk ke bahasan topik utama kita di video kali ini, yaitu harga diri dalam pola percintaan. Pasti kita banyak kan kayak melihat film-film remaja, pasti tidak luput dari cerita percintaan. Lah kenapa ya? Kenapa bisa seringkali kok pasti ada romansa seperti itu di film remaja. Dan ternyata karena pada masa pertumbuhan, harga diri terbentuk melalui pencarian cinta. Sehingga saat harga diri jatuh, cintalah yang pertama kali dicurigai. Banyak remaja-remaja yang konseling ke psikolog, psikiater itu karena galau karena cinta. Dan setelah mereka mengobrol dengan psikiatri, ternyata ketika harga diri tidak sehat, cinta pun menjadi terhambat. Ada orang-orang yang mengatakan, tidak mungkin deh aku dicintai. Mungkin mereka suka deh dengan aku di awal, tapi setelah kenal lebih jauh, pasti mereka kecewa deh sama saya. Dan buku ini menjelaskan bahwa orang-orang seperti ini tidak mengakui nilai dirinya. Orang-orang seperti ini justru sangat mendambakan pernikahan, tetapi sekaligus menghindarinya. Saat berpacaran pun, mereka tidak yakin apakah harus menikah atau enggak. Mereka nggak yakin kalau mereka itu bisa mencintai seseorang dalam waktu yang lama. Dan banyak orang-orang seperti ini, mereka melepaskan cinta akibat rendah diri. Mereka berpikir bahwa kalau tahu sifatku, dia pasti akan meninggalkan aku. Orang sekitar kamu pada akhirnya pasti akan mengabaikan aku, menendangku pada akhirnya. Atau mereka berpikir, ibuku saja tidak mencintaiku, bagaimana bisa kamu mencintai saya? Dan pada akhirnya mereka melepaskan cinta karena harga diri, rendah diri. Tetapi
Tetapi justru cycle ini yang berputar terus-menerus justru akan menyebabkan harga diri semakin rendah. Di mana awal-awal mereka itu memang sudah rendah diri, dan itu menyebabkan mereka menghindari hubungan, dan setelah mereka patah hati atau melepaskan cinta akibat rendah diri itu, mereka justru harga dirinya kembali tambah rendah dan tambah rendah, dan itu berulang cycle-nya tanpa kita menyadari bahwa harga diri kita itu sudah rusak atau perlu kita perbaiki. Mengakui bahwa diri memiliki nilai untuk dicintai berangkat dari emosi bernama yakin. Manusia itu kan merupakan makhluk merdeka yang dapat hidup bermasyarakat sebagai tim, karena ada kepercayaan mendasar satu sama lain. Sama kayak kita kalau naik mobil, pasti kan kita percaya kepada supir yang menyetir mobil itu, dan tidak akan menanyakan apakah supir ini bisa ya, apakah supir ini memiliki SIM ya, apakah bla 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 bla. Kalau kita banyak bertanya, sepanjang perjalanan kita akan menjadi tidak tenang dan kita stres sendiri nantinya. Nah, insting untuk percaya kepada seseorang ini disebut basic trust atau kepercayaan mendasar, di mana biasanya manusia mendapat kepercayaan dasar pertama ini dari saat lahir, yaitu kepercayaan terhadap ibunya. Maka itu pola asuh itu sangat penting bagi basic trust ini. Orang yang tidak dapat mempercayai kemampuan atau daya tarik dirinya mudah memiliki masalah dengan orang lain. Misalnya nih, kalau orang sudah menikah, ketidakpercayaannya akan berkembang menjadi keraguan terhadap kesetiaan pasangannya. Ketika harga diri mereka runtuh akibat ketidakmampuan finansial, atau kehilangan kemampuan seksual, atau kompleks lainnya, maka akan timbul perasaan curiga kepada orang lain, terutama pasangannya. Mereka akan berpikir bahwa, wah, tidak ada alasan nih bagi pasangan saya untuk mencintai saya, karena saya saat ini ekonomi saya lagi jelek, karena saya ini udah kemampuan seksualnya menurun, dan sebagainya. Orang-orang seperti ini umumnya berusaha memecahkan masalah dengan menyalahkan orang lain tanpa menyadari atau melihat sikap rendah diri yang dimiliki mereka. Dari luar, mereka itu kayak gimana ya, kayak menderita, kayak seakan-akan mereka itu menderita, tetapi sebenarnya justru mereka sendiri yang tidak dapat mempercayai dirinya sendiri. Inilah masalah ini juga yang terjadi tersembunyi pada perempuan-perempuan yang biasanya tidak bisa atau susah lepas dari pria yang dicintainya, karena mereka tidak bisa menerima perpisahan karena berpikir bahwa tidak ada lagi yang dapat menerima dirinya bila orang itu pergi. Jadi karena takut orang lain gak bisa mencintai dirinya, ia bertahan dengan satu pria itu. Padahal pria ini sudah jelas-jelas tidak baik untuk perempuan itu. Jadi mereka itu sebenarnya bukan karena cinta setengah mati, tetapi karena takut berpisah. Ini yang dikatakan oleh buku itu. Nah, jadi kesimpulan dari video kita kali ini, cinta terhadap diri sendiri itu penting. Keyakinan pada harga diri kita itu penting untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, gimana sih kita untuk melatih keyakinan pada harga diri kita itu? Bagaimana kita tertarik pada diri sendiri? Buku ini menjelaskan bahwa makin kenal maka makin sayang. Cinta itu adalah emosi.
tidak serta-merta timbul saat kita menginginkannya. Jadi kita nggak bisa memaksa untuk diri kita tiba-tiba seperti membalikan tangan cinta terhadap diri kita sendiri. Tetapi kita harus mengenali diri kita, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Nah, barulah kita sedikit demi sedikit mengenal diri kita dan akhirnya kita menumbuhkan harga diri di dalam hati kita. Jadi, buku ini memberi tips kepada kita semua untuk menuliskan kelebihan kita dan kekurangan kita di secari kertas. Hal apa yang kita bisa dikuasai dan hal yang kurang kita kuasai dan keahlian kita menurut orang lain. Dengan begini, kita dapat mengerti diri kita sepenuhnya dan pasti ketertarikan terhadap diri sendiri akan tumbuh dan akhirnya kita dapat mencintai dan meningkatkan harga diri kita. Yuk kita ikuti tips dari buku ini. Semoga dari video ini kita dapat menumbuhkan harga diri, mengetahui dan mengerti pentingnya harga diri itu, dan juga kita memeliharanya. Terima kasih yang sudah menonton video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.